Halo sahabat-sahabat Rumah Retreat Batam Oase Center yang terkasih, salam jumpa. Kami mengucapkan terima kasih telah memilih channel ini sebagai sahabat dalam perjalanan dan perkembangan iman Anda. Setiap tanggal 20 Agustus, gereja mengenang kesucian dan teladan hidup dari Santo Bernardus dari Clairvaux, seorang abbas dan pujangga gereja. Bagi kami, kongregasi SSCC, perayaan liturgi ini menjadi perayaan wajib karena Santo Bernardus dari Clairvaux ini merupakan salah satu pelindung kongregasi kami. Baiklah saudara-saudari, menemani permenungan Anda semua, kami hadirkan beberapa informasi seputar Santo Bernardus dari Clairvaux berikut ini. Informasi yang pertama, latar belakang keluarga. Ia lahir pada tahun 1090 di wilayah Burgundia, Prancis, dari pasangan bangsawan di Burgundia, yaitu Tesselin de Fontaine dan Aletheia de Montbard. Bernard adalah anak ketiga dari 7 bersaudara, 6 diantaranya adalah laki-laki. Pada usia 9 tahun dia sudah bersekolah dan memiliki ketertarikan pada ilmu literatur dan retorika. Namun pada usia 19 tahun ibunya meninggal dunia. Pada usia inilah kemudian dia berpikir untuk menjalani hidupnya menyendiri dan berdoa. Informasi yang kedua, hidup membiara. Akhirnya dia bergabung dengan sebuah pertapaan di Citeaux, dekat tempat kelahirannya. Pertapaan ini mempraktikkan cara hidup yang ditetapkan Santo Benediktus secara ketat dan harafiah. Kualitas hidupnya membuat dia layak diutus untuk mendirikan sebuah pertapaan baru bersama dengan 11 pertapa yang lainnya di sebuah daerah di lembah di Absinta yang kemudian diberi nama Clairvaux oleh Santo Bernardus sendiri. Nama Clairvaux ini kemudian menyatu dengan nama Bernardus, tak terpisahkan sehingga sekarang kita kenal dengan Bernardus Clairvaux atau Bernardus dari lembah Clair, istilahnya seperti itu. Meskipun kehidupan monastik itu tidak mudah, bahkan Santo Bernardus sempat jatuh sakit berkali-kali dan beragam sakitnya karena pola hidupnya yang berat. Saat itu antusias orang untuk bergabung dengan pola hidup monastik cukup tinggi. Lihat saja ayahnya dan kelima saudaranya yang lain kemudian memutuskan untuk mengikuti pola hidup monastik seperti Bernardus. Cuma saudari perempuan yang satu-satunya itu yang kemudian menikah. Tetapi ternyata dalam perjalanan waktu atas izin suaminya, saudari perempuannya Santo Bernardus ini juga akhirnya memilih untuk mengenakan pakaian biara juga. Ajarannya yang terkenal sebagai seorang pertapa adalah bahwa Lectio Divina adalah jiwa utama sebuah kehidupan monastik. Jadi Lectio Divina dan monastik tidak bisa dipisahkan. Informasi yang ketiga, kualitas batin. Sebagai pemimpin biara, dia menghadapi berbagai macam persoalan dan tekanan. Di tengah keadaan fisiknya yang menderita begitu banyak penyakit. Kita sebut saja seperti anemia, migrain, gastritis, hipertensi, dan indera perasa yang berhenti berkembang. Di tengah penderitaan ini, kedalaman spiritualitasnya semakin terasa. Kontemplasinya yang mendalam membuat dia merasa punya kemampuan intuisi yang tajam dengan lingkungan sekitarnya. Dia pun mulai menulis saat itu. Tulisannya yang terkenal adalah mengenai dasar-dasar kehidupan spiritual Kristiani, yaitu kontemplasi dan meniru pola hidup Yesus Kristus yang diuraikan dalam tulisan khotbahnya yang berjudul Langkah-langkah kerendahan hati dan kasih Tuhan. Dalam argumen-argumennya, dia nampaknya menekankan kasih, amal, dan doa sebagai cara berjumpa dengan Allah jika dibandingkan dengan studi, penelitian, dan debat. Informasi yang keempat, setia pada Paus. Kedalaman rohaninya menghantar ia semakin dikenal oleh Paus. Ada 5 paus yang menjadikan ia sebagai penasihat di tengah persoalan suksesi kepausan yang sedang dihadapi gereja pada saat itu. Saat gereja terpecah karena memiliki 2 paus pada saat yang bersamaan dan yang saling bertentangan, Santo Bernardus memutuskan untuk berpihak pada Paus Innocentius II karena paus ini terpilih dengan cara yang benar.
Meskipun ia berpihak pada Paus Innocentius II, tetapi dukungannya itu tetap berdasarkan pada kebenaran dan kejernihan hatinya. Sehingga demi kebaikan, dia tidak segan-segan mengkritik Paus Innocentius II sendiri demi kebaikan pelayanan kepausan selanjutnya. Informasi yang kelima tentang karya teologinya. Santo Bernardus diangkat menjadi pujangga gereja pada tahun 1830. Pada peringatan 800 tahun kematiannya, Paus Pius ke-12 mengeluarkan ensiklik tentang dia, yaitu berjudul Doctor Mellifluus, di mana Paus menjulukinya sebagai yang terakhir dari para bapa. Elemen utama ajaran Santo Bernardus mengenai Bunda Maria adalah bagaimana dia menjelaskan keperawanan Maria, makna sebutan bintang laut, dan perannya sebagai perantara yang kita kenal dengan istilah mediatrix. Ia dikanonisasi oleh Paus Alexander III pada tanggal 18 Januari 1174. Dia diberi julukan Dr. Mellifluus karena kefasihannya. Untuk saudara-saudari sekongregasi, imam, suster, frater, bruder, dan para cabang awam SSCC, pendiri kita menjadikan Santo Bernardus dari Clairvaux sebagai pelindung tarekat kita karena ajarannya tentang Bunda Maria, kesetiaannya kepada Paus sebagai suksesi Santo Petrus yang sah, dan penghayatan hidup doa dan kontemplasinya yang mendalam. Kiranya dengan merenungkan hidup beliau, kita kembali memperbaharui penghayatan kita akan nilai spiritualitas tentang Bunda Maria, kesetiaan kita pada gereja, dan kecintaan kita pada adorasi dan kontemplasi. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, beberapa informasi sehubungan dengan Santo Bernardus dari Clairvaux. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.